Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga kalian sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bernyanyi lagu Fatihah dan Sholat dengan nada balonku ada 5. Ayo bersama-sama Bu Guru yuk. 1, 2, 3. Fatihah 7 ayat, pembukalah artinya. Dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo semangat. 1, 2, 3. Fatihah 7 ayat, pembukalah artinya. Dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Nanti dihafalkan ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar menghafal surat Al-Fatihah. Caranya menghafal bagaimana? Sangat mudah. 1. Dengarkan bacaan gurumu dengan seksama. Yang kedua, pastikan bacaannya benar. Yang ketiga, tirukan bacaan gurumu berulang-ulang. Mudah kan? Itu adalah cara menghafal surat Al-Fatihah. Mari kita mulai ya. Diawali dengan ta'awud. Mari kita bersama-sama Bu Guru. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, itu tadi bacaan surat Al-Fatihah. Nah, kalian nanti silahkan menghafalkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat yang pertama adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang pertama. Ya, jadi sering anak-anak itu sok keliru, dikira ayat pertama surat Al-Fatihah bunyinya bagaimana. Ada yang sering menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ayat pertamanya adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat apa? Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ayat yang ketujuh Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa anak? Ada 7. Betul, diingat-ingat ya, ada 7 ayat. Nah, kalian nanti menghafal ayat per ayat ini. Kalau sudah hafal, silakan ini diberi tanda centang atau cek. Nanti kalian tulis ini tabel ini di buku Al-Quran Hadis. Nah, anak-anak, tugas kalian nanti apa? 1. Menghafalkan surat Al-Fatihah. Yang kedua, kalau sudah hafal tiap-tiap ayat, checklist di tabel atas ya, di tabel di atasnya tadi. Mana ya? Ini ya, yang dicek ini. Kalau belum hafal, yang dicek sininya. Kolom yang kanan. Kalau sudah hafal, cek kolom kiri. Sesuai per ayatnya. Kita lanjutkan. Kalau sudah checklist tabel di atas ya, foto dan kirimkan ke Bu Guru. Tugas kalian yang ketiga adalah kalau sudah yakin hafal dan bacaannya benar, rekam di voice note, kirimkan ke Bu Guru. Ya, ini adalah surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan ya. Ada kata-kata mutiara hikmah yang berbunyi La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ibu ulangi. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Rawahul Bukhari. Yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca pembuka kitab yaitu Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Maka membaca surat Al-Fatihah saat sholat hukumnya wajib. Ya, anak-anak sudah hafal ya, nanti tugasnya dihafal biar kalau sholat betul bacaannya dan sah sholatnya. Kita perhatikan gambar bapak dan ibu-ibu jamaah di masjid. Coba kita berlatih menjawab pertanyaan. Al-Fatihah disebut pembuka Al-Quran karena letaknya di bagian titik-titik Al-Quran. Sudah pernah membuka Al-Quran bukan? Nah, di bagian mana surat Al-Fatihah dalam Al-Quran? Ya, betul, di bagian pertama. Maka dinamakan pembuka Al-Quran. Yang kedua, mari kita jawab juga yuk. Ketika sholat maghrib, Ahmad mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah imam. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah,
makmum secara bersama-sama melafadzkan titik-titik. Ayo, siapa bisa? Kira-kira apa coba? Ya, benar. Maka makmum bersama-sama melafadzkan surat Al-Fatihah. Jadi, kalau imam sedang membaca surat Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Nanti kalau imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum baru mulai membaca surat Al-Fatihah. Mari kita perdalam apa surat Al-Fatihah itu. Ringkasan materi ya. Surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sudah ya? Jadi surat yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah artinya pembuka atau pembuka dalam Al-Quran. Maka jadi pertama karena sebagai pembuka. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah saat sholat hukumnya wajib. Wajib artinya apa? Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau sholat ya tidak sah. Yang keempat, apabila tidak membacanya dalam arti membaca surat Al-Fatihah tadi, sholat kita tidak sah. Jadi, anak-anak selalu kan membaca surat Al-Fatihah? Ya, Ibu yakin kalian pasti membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud bunyinya bagaimana tadi? Masih ingat? Nah, ini bacaan ta'awud tuh bacaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah bacaan ta'awud. Maka kalau membaca surat Al-Fatihah ini jangan lupa dibaca. Kita lanjutkan ya. Kemudian surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sudah tadi ya. Ini uraiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau ada pertanyaan, Maliki Yaumiddin ayat yang keberapa? Jawabannya ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Kalau ada pertanyaan lagi, bacaan surat Al-Fatihah ayat pertama berbunyi titik-titik. Berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Surat ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Jadi, surat Al-Fatihah turun di mana? Nanti jawabannya di kota Mekah. Maka disebut surat Makkiyah. Kalau pertanyaannya dibalik, mengapa surat Al-Fatihah disebut surat Makkiyah? Pertanyaannya begitu, jawabannya bagaimana? Karena surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Gitu. Ya, sudah jelas anak-anak tentang surat Al-Fatihah? Kiranya ini dulu. Nanti kita akan lebih lanjut pada pendalaman materi tentang surat Al-Fatihah. Tugas kalian masih ingat? Ya, menghafalkan surat Al-Fatihah, kemudian memberi tanda checklist pada tabel. Kemudian, kalau sudah yakin hafal dan bacaannya benar, rekam di voice note, kirimkan ke Bu Guru. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah selesai tentang surat Al-Fatihah. Setelah selesai ini, tugasmu apa? Langsung menghafal. Ya, langsung menghafal, dibimbing oleh ibu atau ayah atau kakak kalian di rumah. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri sampai ketemu pada pendalaman materi tentang surat Al-Fatihah berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.